Nah kemudian sasaran empuk isu radikalisme itu siapa? Kalau di perguruan tinggi negeri ya ASN yang ada di dalamnya, termasuk siapa? Dosen. Termasuk di situ dalamnya bukan ASN tapi mahasiswanya di perguruan tinggi yang sebenarnya notabene mempunyai tugas mulia untuk berpikir radikal tanpa kekerasan. Karena kalau ilmuwan tidak radikal, yaitu tadi tidak pernah bagaimana menggeser, beringsut garis depan ilmu pengetahuan. Akan statis, stagnan, ilmu akan mandek kalau tidak berpikir secara radikal dalam pengertian yang amelioratif, bukan yang peyoratif. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan dimanapun saudara berada? Bertemu kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, kali ini kita akan sedikit bincang-bincang tentang pidato Presiden Jokowi yang meminta rektor untuk mengawasi mahasiswa, rektor dan jajarannya ya, untuk mengawasi mahasiswa yang meskipun sudah berada di luar kampus supaya terdeteksi persoalan keterpaparan dengan radikalisme. Puan dan tuan mungkin masih ingat, belum lama ini kok ya kejadiannya itu. Ya, atas peristiwa penangkapan 10 mahasiswa UNS saat membentangkan poster kritik waktu Presiden Jokowi masuk ke kampus UNS pada tanggal 13 September 2021 pada hari Senin yang lalu. Mereka diciduk aparat kepolisian setelah membentangkan poster kritik di pinggir jalan yang dilalui oleh Presiden Jokowi. Poster tersebut berbunyi, "Pak, tolong benahi KPK." Dan juga ada yang berbunyi, tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi? Setelah beberapa menit Jokowi melintas, sejumlah petugas yang tidak berseragam tiba-tiba menangkap mahasiswa tersebut. Presiden BEM UNS, Zaki Mustafa, mengaku heran dengan sikap represif yang ditunjukkan aparat kepolisian kepada mahasiswa. Ia yakin tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam aksi membentangkan poster di depan Presiden Jokowi. Nah, setelah beberapa saat tadi ya, mahasiswa membentangkan poster, kemudian mereka merasa dikebiri, direpresi, dan juga ditarik ke Polresta Surakarta. Dan menurut Zaki, waktu itu ada sekitar 10 rekannya yang dibawa ke Mapolres Surakarta. Namun, menurut informasi juga kemarin waktu setelah sore hari mereka 10 rekan Zaki ini sudah dilepaskan semua. Nah ternyata saudara sekalian, di samping ada insiden penangkapan mahasiswa pembentang poster itu, ternyata juga ada pidato Pak Presiden yang menurut saya memprovokasi saya ya untuk berkomentar ilmiah, yakni tentang tuduhan ada yang mendidik mahasiswa menjadi radikal ekstremis yang mengarah pada terorisme terutama di luar kampus. Detiknews.com Selasa 14 September 2021 mewartakan bahwa Presiden Jokowi meminta seluruh rektor dan jajarannya untuk mendidik mahasiswa secara utuh. Saya kira itu benar ya. Jokowi tidak ingin mahasiswa yang diajari tentang kebangsaan di dalam kampus justru terpapar paham radikal saat di luar kampus. Pernyataan Jokowi ini disampaikan dalam pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Kedokteran UNS ya, di Surakarta pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana tayangan videonya diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden tanggal 14 September 2021. Jokowi meminta para rektor memperhatikan pendidikan mahasiswa di luar kampus. Beliau mengatakan bahwa tugas rektor dan seluruh jajarannya bukan hanya mendidik mahasiswa di kampus saja, apalagi hanya di kelas. Ya. Hati-hati mengenai ini.
juga menjadi tugas para rektor dan jajarannya yang berkaitan yang di luar kampus. Artinya, di luar kampus pun menjadi tugas rektor dan seluruh jajarannya. Hati-hati, ini ujar beliau, Pak Presiden Jokowi. Kemudian Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa mahasiswa harus diberi perhatian di dalam maupun di luar kampus. Jokowi ingin mahasiswa tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila di luar kampus. Oke, untuk hal ini saya tentu sangat setuju, ya. Di dalam kampus dididik mengenai budi pekerti, di luar kampus nggak ada yang mendidik. Jadi pecandu narkoba, nah ini persoalan narkoba, tentu saya juga setuju, tidak boleh, ya. Lalu, untuk apa kita kalau nggak bisa menjangkau ke sana? Kemudian beliau juga mengatakan bahwa di dalam kampus dididik mengenai Pancasila, kebangsaan, di luar kampus ada yang mendidik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras, jadi radikalis garis keras. Lah untuk apa? Nah, itu pernyataan beliau. Menyimak pidato yang demikian, jujur hati saya juga deg-degan, ya. Sebenarnya apa tugas dan fungsi pokok rektor? Dalam pengamatan saya, mana ada tugas rektor dan jajarannya itu untuk mengawasi tingkah pola hingga ideologi mahasiswa di luar kampus. Nah, kalau itu dilakukan, apa tidak berlebihan ya menurut saya? Nah, lebih parahnya lagi, hal ini selalu dikaitkan dengan persoalan radikalisme yang bolak-balik saya katakan, nomenklaturnya itu masih obskur dan lentur. Tidak jelas pula ini diksi hukum atau diksi politik. Lawang tidak diinstruksikan saja, ya, langsung kepada rektor sudah berusaha menyapu bersih dalam kampus. Apalagi ada perintah supaya rektor dan jajarannya mengawasi mahasiswa di luar kampus. Nah, ini kan berarti luar dalam. Menurut saya pun setuju ya supaya mahasiswa itu tidak radikal dalam pengertian memaksakan menggunakan kekerasan terhadap suatu aliran atau kepercayaan atau apapun ya. Itu penggunaan kekerasan dan pemaksaan. Itu harus kita tolak itu ya. Tapi ketika misalnya ada mahasiswa di luar kampus atau di dalam kampus yang mengkaji agamanya secara serius, kemudian juga memahami agama itu secara kafah, secara murni, ya apa salahnya gitu loh. Yang penting tadi tidak ada pemaksaan dan penggunaan kekerasan. Sebagaimana radikalisme yang setahu saya ini didefinisikan oleh BNPT sendiri. Nah, saudara sekalian, saya yakin ya dengan kebijakan yang menurut saya ini agak represif ya, kalau ini dijalankan betul, kampus justru akan semakin kering terhadap upaya tugas utamanya yaitu untuk searching the truth, nothing but truth. Pencarian kebenaran dan juga keadilan. Kampus tidak akan menjadi ibu asuh atau alma mater. Karena apa? Air susunya yang murni itu kemudian sudah berbau atau terpapar oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan menurut saya. Kampus sudah terlalu jauh ya, kemudian ada intervensi kekuasaan dan itu akan membuat kampus itu saya yakin menjadi mandul. Nah akhirnya apa? Kampus itu nanti hanya akan menjadi tangan panjang kebijakan pemerintah. Nah dengan sendirinya apa? Kampus akan kehilangan otonomi sebagai perguruan tinggi. Baik itu otonomi keilmuan, kebebasan akademik maupun kebebasan mimbar akademik. Puan dan Tuan, terkait dengan propaganda radikalisme kampus, saya teringat dengan pernyataan Menko Polhukam pada menjelang pertengahan tahun ini ya, tepatnya dimuat di suarasulsel.id tanggal 25 April 2021. Di situ diberitakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan seluruh kampus di Indonesia harus melarang kegiatan-kegiatan yang mengandung paham radikalisme. Sementara tadi saya katakan radikalisme dari versi hukum itu belum ada nomenklatur yang dikatakan jelas, tegas, pasti, strict. Nggak ada. Namun waktu itu Mahfud mengatakan bahwa paham radikalisme harus ditangkal berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dan di undang-undang ini saudara juga harus tahu bahwa tidak ada nomenklatur radikalisme yang dikatakan sebagai tindak pidana. Kalau terorismenya jelas, saya pun juga menolak atau tidak mendukung dilakukannya tindakan terorisme.
Tapi kalau persoalan radikalisme yang dikaitkan hanya dengan persoalan pendapat yang memang mengukuhi, meyakini agamanya, menjalankan agama secara baik dan seterusnya lalu dikatakan radikal, itu yang saya tidak setuju. Nah, karena itu seluruh kampus menurut Pak Mahfud itu harus melakukan perlawanan terhadap paham radikalisme. Nah, Mahfud MD kemudian membagi ada 3 macam radikalisme itu. Yang pertama adalah intoleran radikal, yang menganggap semua orang berbeda dari dirinya adalah lawan. Itu juga saya belum menemukan itu ya. Kemudian yang kedua adalah ide yang ingin mengganti sistem kenegaraan yang didasarkan pada ideologi dan konstitusi yang sah. Nah, kalau ide saja itu semua orang kan boleh ya mengkaji, menyatakan begini, karena memang misalnya demokrasi ya dengan dihadapkan dengan kerajaan itu kan ada ide tentang kerajaan, apa orang yang mempelajari tentang kerajaan kemudian mau diberangus. Kemudian misalnya belajar tentang sistem pemerintahan Islam. Orang yang belajar sistem pemerintahan kemudian diberangus, yang penting tadi loh ukurannya, tidak menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan pemaksaan. Kita harus jelas, makanya tadi saya kata bolak-balik ngomong, lawang radikalisme itu jenis kelaminnya belum jelas kok. Kemudian lalu ingin jadikan sebagai momok, sebagai propaganda yang sungguh itu sangat menakutkan. Nah, ini kemudian dilanjutkan bahwa yang ketiga itu ya, menurut Mahfud MD adalah persoalan ya berwujud teror. Nah, teror yang dimaksud adalah akumulasi dari puncak perbedaan pendapat antara kelompok. Semua wujud paham radikalisme harus ditangkal. Jadi radikalisme yang mengawur, mengancam dengan kekerasan, dengan itu jelas. Saya pun itu tidak setuju dengan cara-cara yang demikian. Tetapi kalau berpikir kritis, berpikir sesuai dengan keyakinannya, saya kira tidak bisa distempeli dengan radikal atau radikalisme. Nah, berdasarkan pernyataan Menko Polhukam ini, saya katakan dapat ya dinilai bahwa definisi tentang radikalisme itu obskur dan lentur. Ya, tidak ada kepastian atau istilah hukumnya lex scripta, lex certa, lex stricta. Ya, jadi hitam di atas putih harus jelas, tegas, ya, tidak ambigu, dan juga lex stricta itu secara rinci, ya, ketat. Tidak boleh ditafsirkan semaunya sendiri gitu ya. Jadi saya kira lebih besar condong pada kemauan politik pemerintah dibandingkan dari aspek hukum. Nah, seharusnya ada tolak ukur nyata, misalnya berupa tindakan kekerasan atau tindakan konkret lain, bukan sebatas ide atau pemikiran seseorang. Jadi kan negara juga nggak boleh ya menghukum pemikiran seseorang, menghukum ide seseorang. Nggak boleh mempelajari komunisme aja boleh kok, ya kan? Nah, jadi saya ingat itu waktu itu pernyataan dari Menteri Ristek waktu itu dijabat oleh Pak Nasir. Ya, bahwa ya boleh silakan mempelajari komunisme. Nah, sebatas itu dipelajari, kenapa enggak? Kalau enggak dipelajari, mana kita tahu bedanya nanti dengan Islam, bagaimana bedanya dengan Pancasila, bagaimana bedanya dengan ideologi lain gimana. Ya memang harus dipelajari. Ya, tapi tadi jangan menggunakan pemaksaan dan kekerasan ketika ingin menerapkan itu. Ya itu loh maksudnya ya. Nah, kemudian sasaran empuk isu radikalisme itu siapa? Kalau di perguruan tinggi negeri ya ASN yang ada di dalamnya, termasuk siapa? Dosen. Termasuk di situ dalamnya bukan ASN tapi mahasiswanya di perguruan tinggi yang sebenarnya notabene mempunyai tugas mulia untuk berpikir radikal tanpa kekerasan. Karena kalau ilmuwan tidak radikal, yaitu tadi tidak pernah bagaimana menggeser beringsut garis depan ilmu pengetahuan. Akan statis, stagnan, ilmu akan mandek kalau tidak berpikir secara radikal dalam pengertian yang amelioratif, bukan yang peyoratif. Namun faktanya ada dosen yang dituduh terpapar radikalisme hanya gara-gara misalnya meyakini dan istiqomah terhadap ajaran Islam. Lantas kekerasan fisik model apa yang telah dilakukan oleh ASN yang dituding radikal itu? Apa dasar pemberian sanksi hingga pemecatan, pemberhentian dari jabatan juga dilakukan. Kemudian jika sanksi diberikan karena nalar kritis sivitas akademika dalam mengoreksi jalannya roda kekuasaan, bukankah kampus itu didirikan untuk menyemai benih nalar kritis berdasarkan nilai-nilai ilmu pengetahuan yang mampu dipertanggungjawabkan? Saudara sekalian,
War on radikalisme itu saya kira benar-benar menjadi sesuatu yang dikatakan menjadi hantu ya. Bahkan kalau ibarat menjaring ikan itu ya bagaikan jala yang namanya pukat harimau yang menyasar ikan-ikan besar hingga ikan-ikan teri kecil. Kalau di kampus berarti teri kecil, civitas academica, hingga menjadi insan pembebek dan pengabdi kekuasaan, bukan insan mandiri yang mengabdi pada ilmu pengetahuan dan kebenaran dan juga keadilan. Lalu mungkinkah garis depan ilmu pengetahuan akan beringsut ke arah kemajuan? Mungkinkah akan berkembang pemikiran-pemikiran kampus yang dipenuhi karakter critical thinking? Atau masihkah ada harapan insan kampus menjadi the agent of change dan juga tradisi yang dikatakan rule breaking? Atau mungkinkah kita berharap negeri ini akan tumbuh dan tangguh karena generasi mudanya dididik laksana pekerja dan pelajar di masa penjajahan? Saya kira sulit kita berharap bagaimana perguruan tinggi itu akan tumbuh dan tangguh untuk memperjuangkan kebenaran dan juga keadilan. Radikalisme, akhirnya saudara kita akan pertanyakan, akankah menjadi momok bagi siapapun penguasa di negeri ini? Sementara kita juga tahu bahwa menurut penelitian peneliti LIPI, Siti Zuhro namanya, bahwa masalah utama negeri ini bukan radikalisme tapi ketimpangan sosial. Puan dan Tuan, instruksi Presiden tidak bisa dianggap sepele, karena instruksi itu juga akan berpotensi membelah insan kampus menjadi dua. Anda berdiri di barisan war on radicalism, ataukah berada di barisan pendukung radikalisme. Ya seperti ada war on terrorism, Anda berada di posisi, kalau nggak di posisi A berarti Anda di posisi B. Nah akhirnya situasi demikian akan membuat civitas academica itu dalam situasi ketakutan dan juga khawatir dalam menyuarakan dan mencari kebenaran dan keadilan. Bahkan dalam menjalankan keyakinan agamanya, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, jangan-jangan kata radikal ya, yang menjadi slogan channel ini pun telah berada dalam pantauan radar penginderaan paparan radikal-radikal pihak tertentu. Saya ingin bertanya, lalu jika demikian, inikah yang disebut dengan kampus merdeka? Inikah yang disebut kampus di negeri demokrasi yang memiliki otonomi perguruan tinggi? Yang tadi ada 3 hal, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. Demikian saudara sekalian, analisis singkat saya terhadap instruksi Pak Presiden Jokowi itu. Semoga tidak menjadikan keadaan terutama di kampus semakin represif. Kita hormati kampus sebagai wadah, sebagai tempat menggembleng mahasiswa, tapi jangan kemudian ditakuti dengan propaganda radikalisme. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.